qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Baik, kita mulai hari ini. Sebelumnya kalau nanti suara saya ada bermasalah, tolong langsung dikasih tahu dengan suara, buka aja audio antum. Karena kalau chat saya suka lambat melihatnya. Jadi biar hak antum terpenuhi, biar tidak ada salah pahaman atau mungkin nanti ada suara tidak dengar. Kalau suara saya ada ketidakjelasan, segera langsung ngomong aja. Biar tidak memakan waktu ya. Sayang kalau misalnya lama ngomong tapi tiba-tiba nggak kedengaran gitu ya. Jadi tolong kalau ada permasalahan suara, sekarang jelas kan suara saya? Jelas, Dad. Ya. Kalau ada yang nggak jelas bilang. Baik. Baik, kita mulai bahasan yang masih membahas masalah seputar hukum tentang khataman Quran. Kemarin kita masih setengah pasal ya, bahwasanya kemarin kita sudah bahas contoh para salaf dalam menghatamkan Quran. Ada yang paling lama, kalau kita bisa simpulkan, paling lama itu mereka 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Nah, dan yang paling sedikit atau yang paling cepat menghatamkan itu adalah 3 hari sekali. Yang di atas itu katanya yang memang spektakuler ya, yang melebihi batas normal adalah yang 1 rakaat bisa khatam. Dan kemarin Imam Nawawi telah menjelaskan bahwasannya permasalahan menghatamkan Quran ini tergantung keadaan orang. Ya, para sahabat, para salaf, jangan ditanya iman mereka, jangan ditanya kualitas ibadah mereka. Mereka adalah sebaik-baik generasi ya, yang memang pantas dijadikan suri tauladan. Sehingga kalau permasalahan ibadah, permasalahan keimanan itu mereka memang layak banget untuk dijadikan contoh, dan sehingga mereka berbuat seperti itu. Ya. Tapi Imam Nawawi karena beliau melihat kondisi pada zamannya, apalagi zaman sekarang, bagaimana generasi-generasi kaum muslimin sekarang banyak yang lemah iman, ibadahnya berkurang, maka diberikanlah fatwa bahwasanya tergantung keadaan masing-masing orang. Kalau memang ada orang yang memang mampu untuk mengikuti para salaf dengan khataman 3 hari sekali, 7 hari sekali, maka itu lebih baik. Dan saya bilang khataman ini nggak wajib ya, hukumnya nggak wajib. Artinya tergantung kondisi orang. Kalau dia masih dalam tahapan belajar Quran, belum hafal 30 juz, ya dia berusaha semaksimal mungkin tetap berinteraksi dengan Al-Quran walaupun nggak khatam sampai akhir hayatnya. Ya, tapi kalau dia sudah hafal 30 juz, sudah sudah bagus bacaannya, tajwidnya, akhraj hurufnya sudah benar, ya, maka sudah selayaknya dia menghatamkan Quran. Ya, seperti itu. Jadi khatam Quran ini ya, memperbanyak khatam ya, itu lebih ditekankan lagi kalau di bulan Ramadan ya, ditekankan lagi di bulan Ramadan. Seperti para salaf mencontohkan ketika bulan Ramadan mereka punya target untuk kapan khatam. Adapun di selain bulan Ramadan, maka kita selain menghatamkan Quran juga mesti meluangkan waktu mentadabburi Quran, memahami kandungan Quran, mempelajari tajwidnya, mempelajari bagaimana cara bacaannya benar. Nah, itu penting, gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya mana yang afdal, banyakkan khatam atau banyakin tadabbur, itu sering tuh pertanyaan itu ya. Apalagi kalau bulan Ramadan, lebih afdal mana, banyakin khatam atau banyakin tadabbur. Nah, ini kembali kepada kondisi orang dan kondisi waktu. Kalau pada bulan Ramadan,
para salaf itu mencontohkan justru banyak khatam, banyak membaca. Ya, karena Al-Quran di bulan Ramadan dan syahrul Ramadan nanti unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai syahrul Quran, ya, maka lebih diutamakan dalam membaca. Tapi tidak masalah juga mentadabburi, asalkan bisa bagi waktu. Tapi kalau dari mana afdal, maka sebenarnya kalau dari sisi waktu, maka mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan itu lebih utama. Memperbanyak mengkhatamkan Quran itu lebih utama daripada memperbanyak tadabbur atau tafsir. Ya, jadi kalau bulan Ramadan itu ya, bagusnya kita banyakin ibadah-ibadah yang sifatnya fardhi, yang personal, ya, sholat, saum tentunya ya, terus qiyamul lail, lalu dengan baca Quran, bukan dengan terlalu banyak ikut kajian. Kalau bulan Ramadan bagus, kajian itu bagus ya. Ada kajian Ramadan boleh lah, cuma jangan sampai terlalu banyak kajian, ya. Sehingga banyak kajian itu malah melarikan kita dari ibadah yang lebih utama. Bulan Ramadan itu ibadah fardhi, ibadah personal. Ya. Nah, ini mungkin dimasukkan ya buat mungkin yang panitia iktikaf ya. Misalnya pagi kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu sangat ditekankan ibadahnya itu masing-masing ya. Ya, jangan terlalu banyak kajian. Ya, kajian apapun kajian itu, kata kajian tafsir. Ya, jangan terlalu banyak itu. Bolehlah sekali-kali boleh. Tapi jangan terlalu penuh dari pagi sampai sore sampai malam ya. Isinya hanya dalam kajian. Sementara nanti waktu untuk baca Qurannya nggak ada. Sementara dia mesti kerja siang, dia mesti kuliah siang, sekolah. Sehingga nanti tidak tercapai keafdalannya untuk mengkhatamkan Quran. Jadi kalau di bulan Ramadan, afdalnya mana? Hanya di khatam. Adapun di selain bulan Ramadan, maka afdalnya kita banyakin tadabbur. Nah, tapi kalau orang-orang yang sudah sering mentadabbur Quran, sudah bahasa Arab lancar, maka dia bisa menggabungkan keduanya. Banyakin khatam, terus banyakin baca tafsir, banyakin tadabbur. Nah, itu lebih baik. Nah, itulah para salaf contoh kita. Nah, jadi, aina nahnu min akhlaqis salaf. Di mana kita di akhlak para salaf. Ya, kita berusaha mencontoh sedikit dari sedikit. Nah, sekarang kita lanjut. Saya membaca man yuridul qira'ah tafadhalu. Ayah. Fastabiqul khairat. Saya membaca. Ingat yang membaca ini. Ini suatu keberkahan tersendiri kalau membaca. Ya sih kitab ini ada hadis, ada kalam ulama. Jadi jangan malu-malu belajar. Coba yang mau, yuk. Jangan nunggu saya tunjuk terus. Daripada diam-diam baik nih. Daripada ngopi kali ini. Coba, saya minta coba. Ini orang kok ini doang ya? Ada kemana yang lain ini? Enggak. Kayaknya orang nggak ganti-ganti gitu. Coba Luki yuk baca. Ada Luki nggak? Luki, mana? Ikhwan, kalau kita mulai dars, kita mesti siap segalanya cepat. Ya. Jangan nunggu baru anak mukadimah, bukunya masih di mana-mana. Jangan. Fastabiqul khairat. Ya. Jangan nunggu-nunggu. Baru mulai ngaji, baru kitabnya masih di mana, baru diambil. Guys, sebelum ngaji itu udah siap semua. Siapkan jasmaninya, rohaninya siapin semua. Jangan nunggu. Jangan lotok, jangan lesu. Ini kita udah bahas. Luki, coba. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Coba videonya buka. Coba video buka. Video. Saya udah bilang berkali-kali. Kalau Qori baca video buka. Karena masih belum pakai baju kita bisa tadi
habis ini dulu soalnya masih ada eh, kerjaan yang belum selesai tadi, jadi belum. Iya, betul Ikro. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li walidina wa li jami'il muslimin. Qala mu'alif rahimahullah. Wa amma waqatul Kok itu salah, bukan itu. Dari mana coba kemarin? berarti dari waqad karah ya. Atau menandain nggak? Nggak salah tadi di PDF yang di Google Meet yang sana aja. Ini buat yang lain juga ya, kebiasaan nih. Ini kalau saya paling nggak suka kalau ini. Ya ini adab ya, adab itu belajar adab itu dipraktekin. Bisa belajar tandain pakai buku pada buku. Kalau pakai PDF, kalau pakai PDF, catat aja di notes HP. Itu kan masalah yang simpel, halaman berapa, lafaznya apa, itu loh. Ya ini udah dewasa, jangan hal-hal remeh seperti ini jangan nunggu disuruh. Ya, coba baca. Ya apa? Waqad karahu Kariha. Oh. Waqad kariha jama'atun minal mutaqaddimina al khatma fi yaumin wa walilatin walailatin waidallu alaihil hadisu wayadullu alaihil hadisu as-sahihu an Abdillah bin Umar itu Amr atau Umar bacanya. Ini di Nahu udah pernah saya bahas ini. Bacanya Umar atau Amr itu bacanya. Bin Amr. Hah? Bin Amr. Nah, kenapa Amr? Karena di situ wawunya untuk membedakan dengan Umar. Itu kalau kita udah belajar di tajwid, udah di Nahu udah, ini praktek ya di sini. Coba ulang. An Abdillah bin Amr bin As. An Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqalla min salasin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Nasa'i wa ghairuhum. Qalat Tirmidzi haditsu hasan sahih wallahu a'lam. Wa amma waqatul ibtida'i wal khatmi liman yakhtim fil asbu'i fil usbu'i faqad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi anna Utsmana bin Affan radhiyallahu anhu kana yaftatihul Qur'an lailatal jum'ah wa yakhtimuhu lailatal khamis. Wa qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah fi Al-Ihya. Ya, itu ditambahin ya. Itu fi Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ma'ruf gitu. Jadi maksudnya di situ Al-Ihya itu maksudnya kitab Ihya Ulumuddin. Terus
al al afdolu an yaktimi khotamatan. An yakhtima. Oh, al afdolu an yaktima khotamatan khotmatan bil laili wa ukhra bin nahari wa yaj'ala khotmatal anhari yaumal nahar bukan nahar. Wa yaj'al khotmatan nahari wa yaj'ala khotmatal anhari nahar. an-nahari yaumal isnaini fi raka'atil fajar au ba'dahuma wa yaj'ala khotmatal laili lailatal jum'ata fi raka'atil maghrib au ba'dahuma laisa taqabbal yastaqbila liyastaqbila awalan nahari wa akhirih. Assalamualaikum. Oke. Nah, Ustaz. Loki ada bukunya nggak? Buku cetak? Ada, Ustaz. Barusan Anda baca dari buku. Oke. Ya, terus. Ya. Kalau buku itu, apa fungsi buku cetak? Buku cetak itu kalau kayak bahasa Arab nih, gundul ya. Sebenarnya ada juga yang punya saya yang Darul Minhaj, yang ini nih. Cetakannya ini dia nggak gundul, enak berharokat. Karena ini cetakan yang paling baik lah. Nah, dia emang lumayan, 100 ribuan ke atas. Ini nggak gundul. Nah, tapi yang gundul gimana? Yang gundul, itu kelebihan baik ketik cetak itu bisa coret-coret. Nah, jadi buku itu dicoret-coret, jangan sayang-sayang. Bahkan para ulama tuh kadang nggak suka sama tolib yang kitab itu bersih banget, kayak habis baru beli. Ya jangan, buku itu boleh antum sayang, boleh dirawat, cuman faidah-faidah itu tetap mesti taruh di buku itu. Gitu. Ya ada misalnya tadi harokatnya nggak bisa, kan ini kita sambil belajar penerapan dari apa yang udah kita pelajari nahu kan, udah belajar nahu, udah belajar ajurumiyah dan segala macam. Nah, itu dipraktekin tuh di sini. Ya kan, antum kan pengen ke penerapan kan, proses dengan teori-teori nahu terus. Nah, kan penerapan ini dibaca kitab nih. Nah, jadi kitab cetak itu kalau ada harokat atau lafaz yang nggak bisa dibaca langsung ditulis. Ya, ada faidah yang nggak ngerti, mufradat yang nggak ngerti langsung dicoret. Misalnya kariha, apa arti kariha nggak tahu, benci nggak suka langsung tulis gitu. Ya, kitab saya ini penuh coretan. Jadi kalau apa fungsinya buat antum sendiri dan nanti kalau ngajar juga enak. Oh itu pas ngaji sama guru saya begini nih, gitu ya. Itu sedikit selingan. Baik. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi darajatihi amin ya rabbal alamin. Faqad kariha jama'atun minal mutaqaddimin al-khatma fi yaumin wa lailah. Kemarin kita sudah bahas ya. Ada salaf yang spektakuler ibadahnya sehingga dia bisa khatam dalam waktu 1 hari semalam. Ya, atau bahkan 1 rakaat. Contohnya pada siapa? Qurra min ashabir Rasul, yaitu bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Ya, mereka luar biasa ibadahnya. Tetapi ternyata tindakan ini sebenarnya tidak disukai, ya, makruh oleh sebagian mutaqaddimin. Itu para salaf, tentunya para sahabat dan tabi'in. Kalau mutaakhirin itu udah tabi'in. Jadi di bawahnya tabi'in. Ya, mereka tidak menyukai ya, khataman dalam 1 hari semalam. Kenapa? Wa yadullu alaihi al-hadits as-sahih an Abdullah bin Amr bin As. Ya, radhiyallahu anhu maqala. Karena ada hadis yang warid dari Abdullah bin Amr bin As. Ya. Abdullah bin Amr bin As ini anaknya siapa?
Amr bin As. Ya, Amr bin As. Ya, Amr bin As ini sahabat Nabi SAW yang masuk Islam. Ya, tidak termasuk as-sabiqun al-awwalun ya, menjelang kejadian Hudaybiyah. Ya, sedikit kita mengenal rawi ya, jadi praktek juga ilmu hadisnya. Kita mengenal rawi. Rawi siapa? Abdullah bin Amr bin As. Ya. Abdullah ini anaknya Amr bin As, sahabat Nabi SAW. Ada hadis dari beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min salatin. La yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min salatin. Tidak akan paham, la yafqah. Jadi dia enggak paham, ya. Tidak faqih. Dia tidak faqih, tidak akan faqih, tidak akan paham isi dari kandungan Quran kalau dia baca Qurannya kurang dari 3 hari. Kurang dari 3 hari. Ya, jadi kalau orang khatam Quran misalnya 1 hari, 2 hari gitu ya. Menurut hadis ini gak akan paham tuh orang. Ya. Rahu Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i wa ghairuhum. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih wallahu a'lam. Gimana kita mengkompromikan hadis ini dengan tindakan salaf yang melakukan tindakan tersebut? Bahkan kemarin kita bahas banyak yang mereka khatam di 1 rakaat atau 1 hari. Sementara ada hadis bilang la yafqah man qara'al Qur'ana fi aqalla min salatin. Ya. Nah, ini kembali kepada keadaan orang. Kembali kepada keadaan orang. Pertama, jadi hujahnya pertama apa? Kembali kepada keadaan orang. Lagi-lagi para sahabat, para salaf yang melakukan khataman di sebelum 3 hari, ya, ketika khataman 1 hari, 2 hari, itu mereka memang kemampuannya memang luar biasa. Setelah, dan mereka bukan berarti nggak tahu hadis ini, mereka tahu mungkin, tahu, ya. Cuman mereka menganggap ini bukan larangan mutlak, nah juga makruh, ya, juga makruh. Kenapa? Karena Rasulullah itu bersabda itu secara umum maknanya. Ya, kalau ada orang baca Quran cepat-cepat 1 hari 2 hari khatam, maka sangat dikhawatirkan kalau orang umum ya melakukan itu maka nggak paham padahal tujuan Quran itu tujuannya apa? Lihat ada baru ayat atau ditadaburkan ayat-ayatnya. Gimana dia bisa tadabur kalau khatamnya 1 hari 2 hari? Itu secara umum. Tetapi ada orang-orang yang bisa 1 hari pun dia bisa khatam dan paham juga isinya. Dan inilah orang-orang yang Allah kasih rahmat, kasih karunia yang lebih daripada orang-orang yang lain. Jadi ini kembali kepada keadaan orang. Dan larangan ini bukanlah larangan yang sampai haram, ya kan? Karena makruh. Dalam filosofi itu gimana? Ma la yutabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ya, dilakukan juga nggak apa-apa, ditinggalkan juga nggak apa-apa. Nggak ada hukum dosa dan pahala di sana. Seperti itu. Jadi itu hujahnya. Kembali kepada keadaan orang dan larangan pada hadis ini tidaklah haram. Jadi pada haram mutlak. Kalau dia bisa paham Quran, tetap bisa mentadabburi sebelum 3 hari, berarti oke. Mafi muskilah, tafadhol. Gitu. Dan itu hanya orang-orang tertentu saya bilang. Ya, para salaf dan yang saya bilang para sahabat yang keimanan mereka luar biasa tinggi dan serata. Jadi wajar saja mereka bisa seperti itu. Imam Syafi'i dari tabi'in bisa khatam Quran dalam bulan Ramadan berapa? 60 kali. 1 hari 2 kali khatam, 1 di pagi hari, 1 lagi di siang hari atau di sore hari. Dan beliau memang terkenal ahli mufassir, ahli usuli, ya. Apalagi muhadits, semuanya terkenal beliau. Jadi memang wajar banget, ya. Tapi kalau kita gimana? Ya, kita Quran aja mungkin belum hafal 30 juz. Walaupun udah hafal 30 juz belum tentu bisa memahami isi semuanya. Ya berarti kita pakai hadis ini kita perhatikan ada yang jangan khatam di bawah 3 hari. Seperti itu ya. Pengkompromian hadis tersebut. Nah itu selesai itu masalah khatam. Jadi memang sebagai ulama memakruhkan hal tersebut ya. Memakruhkan tersebut ya. Lebih baik memang kita sudah sunnah. Sunnahnya Rasul memang 3. Ya
kali, paling cepat. Ya, jadi kalau kita betul ikutin sunnah, kita ikutin sunnah Rasul lebih baik, lebih afdal, lebih aula. Ya, teman-teman, kok ada para sahabat yang begitu, ada tabi'in begitu, apakah mereka si sunnah? Belum tentu. Ya, kita mesti tahan diri tuh. Jangan kok sahabat emang sahabat nggak tahu. Ini sahabat itu murid Nabi SAW. Berarti Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, ya, dan tadi kita sebutkan orang sahabat Rasul, kita tahu. Jadi mereka memang Allah kasih karunia itu. Ya, jadi memang luar biasa. Jadi bukan berarti para sahabat nggak tahu, tapi memang ada orang-orang tertentu yang Allah kasih kelebihan. Ya, tapi emang kalau kita tanya mana yang lebih afdal, ikutin tindakan para salaf setelah Rasulullah atau apa hadis Rasulullah, perintah Rasulullah, yang lebih afdal kita ikuti sunnah. Karena emang lebih afdal kita ikuti sunnah perintah Rasul yang secara umum bahwasanya jangan khatam di bawah 3 hari. Kecuali kalau antum kayak Imam Syafi'i. Kalau antum imannya kayak Utsman bin Affan, antum bisa paham baca Quran, jangankan baca 30 juz, antum baca bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu antum sudah benar-benar memahami isinya, maknanya. Nah, punya paham, punya paham, tafsir paham, semua paham. Nah, kalau bisa begitu, ahlan wa sahlan, dapat orang bisa. Bahkan bukan hanya 1 hari, mungkin 1 rakaat, ya kan, kayak Utsman bin Affan, bisa aja. Tapi musyrik. Tapi kan saya rasa sangat jarang. Mungkin nggak ada ya. Cuma sekarang ulama pun juga mungkin nggak ada ya. Ya begitu. Jadi kita memkompromikannya seperti itu. Wa mawaqtul ibtida' wal khatam liman yakhtimu fil usbu'. Nah, sekarang kita bahas pembahasan tata cara khataman. Bagaimana tata cara khataman yang direkomendasikan di dalam kitab At-Tibyan ini. Imam Nawawi. Dan adapun waktu ibtida itu memulai baca Quran dan khatam, jadi mulai khatam itu adalah wa waktu ibtida wal khatam liman yakhtimu fil usbu' bagi orang yang milih khataman sepekan. Jadi berarti berapa pilihannya? 7 hari sekali. Nah, sekarang waktu khatamannya dikhususkan bagi orang yang pengen khatam sepekan sekali. Karena ini juga lebih mudah sebenarnya 7 hari ini. Anggaplah 30 juz sehari mungkin sekitar 3 juz lah. 3 kali 7 21. Ya paling 3-4 juz. Ya. Ada 1 hari 2 hari yang lebih dari 3 juz. Bisa khatam gitu kan. Nah, gimana caranya kalau misalnya pengen khatam sepekan? Kenapa dipilih hanya sepekan? Kenapa nggak dipilih 8 hari, 10 hari? Karena kalau berdasarkan aftar yang kita lihat, lebih banyak juga memang tindakan para salaf yang juga memilih di sepekan. Ya, karena ini lebih mudah ya, lebih mudah dan lebih santai ketimbang kalau kita 3 hari, kalau bisa 1 rakaat 1 malam, karena semua orang beda-beda. Gimana caranya kita memulai bacaan dan khatam Quran dalam waktu sepekan? Maka Rawa Ibnu Abi Dawud. Nabi Dawud meriwayatkan anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kana yaftabihul Qur'ana lailatal Jum'ah wa yakhtimuhu lailatal Khamis. Lagi-lagi contoh siapa? Utsman bin Affan, Masya Allah. Di sini dibilang bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau membuka bacaan Quran itu pada malam Jumat dan khataman di malam Kamis. Ya, jadi beliau itu kalau khataman jangan 7 hari, mulainya kapan? Malam Jumat. Berarti sekarang nih, pas malam Jumat ya. Malam Jumat udah itu dari maghrib, ada maghrib. Berarti itu malam Jumat sampai nanti khatamannya di malam Kamis. Jadi mulainya mungkin Kamis malam, khatamannya Rabu malam. Kenapa? Ini ada pembahasannya tuh. Dan lihat ya, ikhwas sekalian. Utsman lagi-lagi dijadikan contoh. Padahal Utsman itu dia bisa khatam 1 rakaat, bisa khataman 1 hari, bisa khataman 3 hari, bisa 7 hari, bisa. Berarti antum bisa bayangin nggak berapa kali khatam Utsman bin Affan dalam hidupnya? Ribuan, bahkan jutaan kali kita nggak tahu. Bayangin aja sepekan 1 rakaat bisa khatam, bisa khatam lagi. Ngotot banget Qurannya, Masya Allah ya. Nah, jadi contohnya Utsman bin Affan itu beliau kalau mulai bacaan malam Jumat, khatamannya malam Kamis. Wa qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala fi Ihya Ulumuddin. Berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Masya Allah. Ini imam yang luar biasa.
Imam Al-Ghazali dari segi penamaan ada mengatakan Al-Ghazali dengan tasydid zai, dengan mentasydidkan zai, Al-Ghazali. Ada mengatakan Al-Ghazali. Yang lebih afsah, yang lebih kuat itu, atau yang lebih dipilih oleh Imam Al-Ghazali sendiri itu dengan Al-Ghazali. Ditakhfif zai, jadi zai tidak ditasydid. Beliau innama ana Ghazali. Semuanya saya ini Ghazali, bukan Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali ini imam yang luar biasa, mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Karena beliau dapat gelar Hujjatul Islam karena beliau ini ahli multidisiplin ilmu. Beliau mufassir, beliau muhaddits, beliau faqih, beliau usuli, bahkan beliau ahli juga dalam filsafat. Nah, tapi tunggu dulu. Ya, jangan mentang-mentang kita anti filsafat kita langsung menghukumi beliau. Ya. Beliau emang ahli filsafat, ahli pemikiran, ahli logika dan segala macam. Tapi justru ketika beliau belajar itu, beliau menyatakan ini filsafat itu ilmu kebohongan. Sehingga beliau membuat kitab Tahafutul Falasi. Tahafutul Falasi. Kitab yang membahas tentang bantahan terhadap ilmu filsafat Yunani. Falas Al-Yusuf Al-Yunaniyah, Aristoteles dan sebagainya. Jadi beliau belajar filsafat itu karena beliau orangnya rajin belajar. Insya Allah, beliau dikasih oleh Allah tuh belajar dari kecil. Ya sama kayak Nawawi lah ya. Tapi Nawawi yang saya tahu dia nggak belajar. Saya nggak tahu ya. Kalau dari sirahnya beliau nggak ada masalah kepada filsafat atau ilmu logika, antik segala macam. Tapi Al-Ghazali ini, masya Allah, beliau emang sampai hal-hal seperti itu, ilmu seperti itu pelajari. Nah ini yang menjadi kontroversi. Jadi saya cerita masalah tokoh ini ya, karena biar kita meluruskan pemahaman dulu nih. Jadi jangan sampai kita dengan nama orang sesuatu kita langsung tanpa mentahdir sebagainya. Ya, beliau ini kontroversi karena belajar filsafat ini, gitu kan. Apa tujuan belajar filsafat? Pada zaman itu memang banyak sekali golongan mutakallimin. Mutakallimin orang-orang yang banyak lebih mengandalkan logika daripada wahyu. Sehingga banyaklah munculnya aliran sesat, aliran orang kufar yang bahkan membantah kaum muslimin dengan logika yang orang muslim ketika itu yang hanya bersinarkan wahyu, mereka kalah dengan logika mereka. Makanya perlu senjata. Para muslim ini kalau pengen melawan orang-orang begini, ya kita mesti pelajari senjata mereka. Senjata mereka logika, pelajari logika. Dan ingat, beliau ini belajar ilmu logika ini, atau filsafat ini memang belajar ketika beliau sudah mumpuni, gitu ya. Punya bekal akidah yang kuat dan segala macam fikih yang kuat sehingga bisa ternetralisir. Nah, karena masalah itu sehingga banyak orang yang kadang-kadang sentimen dengan beliau. Wah, Al-Ghazali ini sesat, Al-Ghazali ini begini-begini, itu sampai sekarang pun ada. Nah kita sebagai seorang pembelajar ilmu, sebagai orang yang mempelajari dalam metode wasatiyah, pertengahan, moderat, ya. Kita ketika protokol itu jangan langsung hukum. Biar susah sebelum kita mengecek apa sih beliau itu, siapa sih beliau itu. Dan beliau itu diberikan gelar Hujjatul Islam itu oleh ulama pada zamannya semua. Kenapa jadikan Hujjatul Islam? Karena beliau itu menjadi rujukan para ulama-ulama untuk membantah orang-orang yang menyerang Islam, utamanya dalam masa pemikiran. Jadi Al-Ghazali ini juga terkenal dalam anti pemikiran, ya, penal adian, dalam agama bahkan antara pemahaman yang sesat. Dan dia membantah orang-orang falsafah. Itu ada kitab Tahafutul Falasi, itu untuk boleh baca itu buku yang bisa dibaca. Nah, kitab bahasa Arabnya ada, kitab Inggrisnya ada, Indonesia pun juga ada, banyak bahasa Inggris. Nah itu luar biasa. Salah satu karya beliau yang terkenal, jadi kalau kita kenal Al-Ghazali, kita kenal kitab ini. Apa kitabnya? Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini kitab yang membahas tentang fikih zahir, yaitu fikih ibadah, fikih muamalah, fikih zahir. Pada zaman itu pembahasan fikih itu luar biasa, kencangnya. Banyak ahli fikih yang muncul, banyak orang-orang yang memang berkecimpung dalam ilmu ini sebegitu banyak. Cuma terkadang belum ada yang bahas masalah fikih batin. Jadi kadang orang belajar fikih doang, belajar fikih zahir doang.
Dan terkadang tidak dibarengi dengan fikih batin. Sehingga kadang orang ada rasa toleransi antara perbedaan, kadang bisa saling menyalahkan dan segala macam. Akhirnya dibuatlah suatu kitab fenomenal, Ihya Ulumuddin, yang menghimpun antara pembahasan fikih zahir dan fikih batin. Dan bahkan kitab ini lebih condong kepada masalah fikih batin ya, kalau kita kenal dalam tazkiyatun nufus, ujian jiwa. Dan beliau ini adalah pakarnya ya, dari zaman ke zaman sampai sekarang. Beliau terkenal sebagai pakar ahli jiwa ya, pakar kejiwaan, pakar kejiwaan lah, ya, pakar kejiwaan. Sampai sekarang mungkin belum ada kita menandingi beliau dalam masalah kandungan isinya. Ya. Di NCC kitab ini diterima, ya, masya Allah diterima kaum muslimin. Tetapi ada yang mengkritik kitab ini karena di situ memuat banyak hadits dhaif dan maudhu'. Nah, di sini juga kita mesti kasih statement atau pernyataan bahwasannya lagi-lagi kalau kita belajar ilmu mustalah, bahwasannya bukan berarti hadits dhaif tidak bisa diamalkan dan dijadikan hujjah. Hadits dhaif bukan berarti tidak bisa dijadikan hujjah ataupun amal. Itu manhajnya Imam Nawawi juga yang kita bahas muqaddimah. Dan penilaian dhaif sahih hadis itu bukan orang awam yang nilai. Ingat, penilaian hadis sahih hasan dhaif itu bukan orang awam, hanya siapa? Ulama. Dan penilaian dhaif sahih itu bisa berbeda antara satu ulama dengan ulama lainnya. Antara satu ulama dan ulama lainnya. Dan terkadang pembahasan dhaif itu bisa dari segi sanadnya atau dari segi matanya. Nah, sehingga wajar saja ada perbedaan itu. Mungkin bagi orang yang tidak sepakat dengan Al-Ghazali dalam masalah itu, dia mengatakan dhaif, tapi belum tentu dengan ulama lain. Begitu kan masalah memberikan status maudhu' al-sud. Lagi-lagi ini kita serahkan kepada ahli hadis yang memahami. Dan kitab ini walaupun ada kritik, tapi tetap diterima di kalangan kaum muslimin. Ya, sehingga kita mesti proporsional. Kita mesti akui jasa beliau dalam dunia Islam. Boleh kita tidak sepakat dengan beliau, boleh kita tidak mengikuti jalan beliau, atau mungkin kita tidak mengikuti beliau. Tapi jangan sampai kita menuding hal-hal yang tidak baik pada ulama. Kita sudah bahas pembahasan kemarin keutamaan ahli Quran dan ahli ilmu. Bahwasanya al-luhumul ulama'i masmumah, bahwasanya daging ulama itu beracun. Hati-hati. Jangan mentang-mentang ulama ini bukan rujukan kita, atau karena ulama ini mungkin berseberangan dengan kita lantas cepat menuding dia sebagai orang sesat atau sebagai boleh. Ya, jadi ini bahkan Ihya Ulumuddin itu kitab yang sangat direkomendasikan para penuntut itu untuk dipegang, dibaca. Ya. Lepas dari kalau misalnya ada perbedaan pendapat itu wajar. Bahkan ada mengatakan kitab Ihya ini kitab yang paling sesat di muka bumi. Ini berlebihan. Ya, kita mesti proporsional. Juga jangan juga mengatakan Ihya ini kitab paling terbaik. Jangan juga. Karena yang disepakati pada itu Sahih Bukhari, gitu ya. Jadi kita mesti proporsional. Semua karangan manusia memang ada salah ada benar, pasti. Cuma jangan sampai penilaian itu malah menjatuhkan martabat penulis tersebut dan kita malah tidak ilmiah dalam pembahasan. Gitu. Jadi kalau Ghazali ma'ruf ya, kalau ulama Syafi'i fikih Syafi'i makanya banyak dikutip ya di pembahasan kita terhadap Syafi'i. Sedikit saya sampaikan masalahnya. Jadi mulai sekarang nih kalau ada yang anti dalam Ghazali, itu siapa? Itu masih belajar, tiba-tiba dan langsung, Ghazali ini nggak benar, nggak boleh begitu. Justru banyak ulama mengakui jasa beliau. Ya, jasa beliau. Baik, itu sedikit penjelasan tentang beliau. Nah, di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mengatakan, Al-afdalu an yakhtima khatmatan bil-laili wa khatmatan bin-nahar. Bahwasannya yang lebih utama adalah menghatamkan di malam hari wa khatmatan bin-nahar, dan juga menghatamkan di siang hari. Nah, jadi khataman itu bisa dua waktu, siang atau malam, kata beliau begitu. Wa ja'ala khatmatan nahari yaumul itsnaini fi raka'atil fajr. Dan menjadikan khataman, kalau kita misalnya khataman
pengen khataman di siang hari. Kata beliau gimana sarannya? Sarannya di hari Senin. Di rakaatail fajr, di dua rakaat sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh, apabila subuh. Au ba'dahuma, atau setelah sholat sunnah fajar, mungkin setelah sholat subuh, ya, atau sholat subuh, ketika nggak mungkin ya, kita sholat subuh jamaah, kita khataman, yang ada jamaah kabur. Jadi kata beliau, yang paling utama itu kita khataman di siang atau malam. Ya, siang atau malam. Kenapa? Nanti ada alasannya nih, bukan berarti nggak dalil nih. Ini ada alasannya. Jadi kata beliau kalau khataman itu di malam hari atau di siang hari, bukan pagi sore, beda ya. Ada malam hari, di siang hari. Oke. Nah, gimana kalau kita khataman di siang hari? Kata beliau gimana? Kita sangat dianjurkan untuk khataman di hari Senin. Hari Senin di awal siang. Awal siang itu berarti subuh ya, pagi ya. Awal siang. Awal siang itu berarti pagi. Di rakaatail fajri au ba'dahuma. Atau setelah. Wa yaj'ala khatmatan laili lailatal jumu'ah. Dan juga menjadikan khataman di malam hari itu di malam Jumat. Ya, jadi kalau kita pilih siang di hari Senin, gitu ya. Kalau kita pilih siang, khataman di hari, pilihnya apa? Hari Senin. Tapi kalau kita pengen khataman di malam hari, maka di malam Jumat. Berarti misalnya malam ini nih, fi rakaatil maghribi au ba'dahuma. Yaitu di mana khatamannya? Di sholat sunnah ba'da maghrib. Ya. Sholat sunnah ba'da maghrib. Atau setelah sholat sunnah ba'da maghrib, mungkin setelah sholat tilawah khataman di waktu maghrib sampai isya. Kata beliau, yastaqbila awwalan nahari wa akhirihi. Agar bertemu awal siang dan akhirnya. Ada penjelasannya. Warah ibnu Abi Daud, nah ini saya baca ya. Warah ibnu Abi Daud an Amr bin Murrah at-Tabi'i qala kanu yuhibbuna an yuhtamal Qur'an min awwalil lail aw min awwalin nahar. Kanu, yaitu para salaf, mereka menyukai untuk menghatamkan Quran di awal malam atau di awal siang. Mungkin tadi saya ralat ya. Jadi pagi siang malam itu termasuk pagi sore juga sih ya. Jadi kalau awal siang kan pagi, kan awal siang itu pagi. Kalau awal malam tuh jatuhnya ba'da maghrib. Jadi para salaf itu sukanya khataman itu di awal malam atau di awal siang. Apa alasannya? Nah ini bahasa di bawah. Dari hadis Nabi SAW. Wa Talhah bin Musarrif at-Tabi'i al-Jalil qala man khatama al-Qur'ana ayyata sa'atin kanat min an-nahar sallat alaihi al-mala'ikatu hatta yumsi. Wa ayyata sa'atin kanat min al-lail sallat alaihi al-mala'ikatu hatta yusbih. Barang siapa yang khataman Al-Qur'an di waktu kapanpun dari siang hari. Jadi mungkin dari awal siang sampai menjelang zawal, masuk waktu zuhur. Maka salat alaihi al-mala'ikatu hatta yumsi. Karena kita ketahui bahwasanya para malaikat itu ada malaikat pagi dan malaikat sore itu memberikan rahmat. Nah, kenapa Imam Ghazali dan juga tadi sebagian salaf memilih waktu itu di awal siang dan juga awal malam, gitu kan? Karena untuk dapat keberkahan apa? Sholawat dari malaikat. Jadi para malaikat itu akan bersolawat kepada orang-orang yang khataman, ya di awal malam, di awal siang, berarti awal malam sampai sore. Ya. Wa ayyata sa'atin kanat minal lail, dan barang siapa juga yang khataman di waktu kapanpun di malam hari, baik itu di awal malam ya, ataupun nanti sampai menjelang waktu sepertiga malam, di tengah malam, ke akhir malam. Salat alaihi malaikatu hatta yusbih. Maka malaikat juga akan bersalawat kepada sampai pagi hari. Wa an Mujahid nahwah, dan juga dari Mujahid misalnya. Walad dari ini fi musnadihi bisnadihi an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu qala idza wafaqa khatmul Qur'ani awwal al-laili sallat alaihi al-malaikatu hatta yusbih. Nah, dari Sa'id bin Abi Waqqas bersabda, beliau berkata, jika khataman itu bertepatan dengan awal malam, berarti pada maghrib. Awal malam itu pada maghrib ya. Maka malaikat akan berselawat pada dia sampai pagi hari. Wa in wafaqa khatmuhu akhiral lail, dan jika barang siapa yang bertepatan khataman dengan akhir malam, maka salat alaihi malaikatu hatta yumsi. Maka malaikat juga akan berselawat pada dia sampai sore hari. Berarti lebih enak mana, khataman awal malam atau akhir malam? Akhir malam ya, karena sholawatnya panjang sampai sore.
Qalat dari ini ada Hasan an Sa'ad. Ada hadis Hasan dari Sa'ad. Hadis Hasan disebut. والحبيب ابن أبي ثابت التابعي أنه كان يختم قبل الركوع قال ابن أبي داود وكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. Bahwasanya Habib bin Abi Thabit dia berkata bahwasanya dia khatam Quran itu sebelum rukuk, satu rakaat. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal juga seperti itu. Jadi khatam satu rakaat. Mungkin ketika sholat malam atau mungkin ketika sholat sunnah di siang. Wa fi hadzal fasli baqaya sata'ti fil babil ati insyaallah taala. Intinya gini. Jadi tadi disunahkan awal malam dan awal siang. Gitu. Kenapa? Karena alasannya ada sholawat malaikat itu ya untuk dapat keberkahan. Dan nanti bab ini ada bab khususnya. Ada bulfatku wa ma yata'allaqu bihi. Ada bab khusus tentang masalah khataman Quran. Jadi di sini masih intro. Belum rinciannya. Kalau nggak salah saya pernah tulis ya. Saya pernah share di grup ada khataman Quran ya. Pernah saya share di grup. Nah itu saya beli di kitab Al-Qibyan. Itu nanti ada di bab berikutnya untuk rincinya bagaimana penerapan dari penjelasan Imam Nawawi di bab ini. Jadi intinya kalau kita mau khataman, kalau kita ikut Muqmin Affan, mulai baca tuh malam Jumat, khatamnya di malam Kamis. Terus kita pilih kalau bisa awal siang atau awal malam untuk khatamannya, bukan mulai. Kalau khataman bisa di awal, misalnya kalau kita pengen khataman di Rabu malam, berarti kita ambilnya misalnya awal malam, ya. Jadi masuknya udah malam Kamis awal, pada maghrib, lebih bagus seperti itu. Atau di Kamis pagi, pada subuh hari Kamis pagi-pagi itu masih termasuk utama seperti itu. Jadi nanti untuk perinciannya, insya Allah itu di bab khusus. Ada masalah ada. Satu pasal lagi, ini pendek sama. Saya ada 10 menit lagi. Faslun. Yang bagi, ini kalau judul sini film muhafadzah ala qira'ah fil lail. Menjaga bacaan di malam hari. Ini pas banget pembahasan. Yang bagi an yakuna i'tina'uhu bi qira'atil Qur'an fil laili aktsar wa fi salatil laili aktsar. Dan sudah pantas bagi para pembaca Quran, bagi para hamalatul Quran untuk perhatian terhadap bacaan Quran di malam hari. Lebih banyak bacaan Quran di malam hari. Dan juga secara khusus sholat malam. Jadi ini apa? Perintah untuk kita memperbanyak baca Quran di malam hari. Salah satunya apa? Sarannya kita memiliki sholat malam. Jadi hamalatul Quran kemarin dibahas di awal fasal bab ini apa? Yang bagi dihamil Quran an yu'rafa bilailihi idza nasra imam. Hamil Quran itu dikenal dalam malamnya. Malamnya orang pada tidur dia sholat. Jadi kita nih yang udah hafal Quran, walaupun masih 5 juz atau 2 juz, 3 juz, itu dipraktikin tuh murojaah di malam hari, banyakin sholat. Jadi kalau ditanya afdal mana baca Quran siang hari atau malam hari? Malam hari. Begitu ya. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Di surat Al-Imran ayat 113 sampai 114. Ini tentang ciri ahli kitab yang beriman. Bahwasanya apa? Mereka selalu cirinya apa? Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Jadi mereka membaca ayat-ayat Allah di malam hari dan mereka bersujud. Jadi ibadah tahajud itu sebenarnya bukan ibadah di umat Islam aja. Dari dulu sudah ada dari ahli kitab yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sudah terbiasa dengan ibadah di malam hari. Dan masya Allah, ikhwah sekalian, tahajud itu ibadah yang luar biasa. Salah satu yang paling utama setelah salat yang paling utama setelah salat wajib itu adalah salat tahajud. Dalilnya di surat Al-Isra 78-79. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda.
Dan dari sebagian malam hendaklah kalian bertahajud nafilatan lak, sebagai ibadah sunnah tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukanmu pada kedudukan terpuji. Masya Allah. Satu-satunya sholat yang Allah berikan keutamaan itu hanya tahajud. Jadi mulai sekarang coba dilihatin ya, kita biasakan tahajud di malam hari. Wa fi sahihaini an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ni'ma ar-rajulu 'abdullah law kana yusalli min al-lail. Kata Rasulullah, sebaik-baik orang itu adalah Abdullah. Itu Abdullah bin Umar. Kalau dia salat di malam hari. Wa fil haditsil akhar fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam qala ya 'abdallah la taqul mithla fulan kana yaqumul laila thumma taraka. Dan dalam hadis lain dikatakan bahwasanya wahai Abdullah, la takun mithla fulan, kamu jangan seperti si fulan, jangan kayak si Ani. Kenapa? Karena yaqumul lail tsumma taraka. Dulu dia suka ibadah malam. Dia suka qiyamul lail, dia suka tahajud. Tapi sekarang malah meninggalkan. Nah, ini termasuk makruh ya. Makruh ya, makruh kalau udah punya kebiasaan tahajud tinggalin begitu aja tanpa ada wujud. Kalau sakit atau dipanggil safar ya, okelah, masih muskilah. Tapi kalau misalnya karena males, ya, karena udah merasa cukuplah, udah kebanyakan ibadah nih, udah sombong gitu, kebanyakan ibadah dah, kali-kali lah, kalau usah ibadah lah, gitu, nggak usah tahajud lagi. Nah ini makruh, ya. Nggak haram, tapi makruh. Tapi ya makruh itu ditinggalkan yang baik ya, daripada mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Karena ini Rasulullah mengecam sih. Ada orang rajin tahajud awal tiba-tiba ditinggalin gitu aja. Kalau nggak ada waktu. Rasulullah sendiri itu tahajudnya jalan terus. Kalau kata Rasulullah bahkan di safar pun, di sakit pun jalan. Oke. Wa an Tabrani wa ghayruhu an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala syaraful mu'min qiyamul lail. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin itu dari apa? Qiyamul lail. Syaraful mu'min qiyamul lail. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad, bahwasanya apa kata Rasulullah? Kemuliaan seorang mukmin itu dari qiyamul lailnya. Wal ahadits wal atharu fi katsirah. Ya, jadi apa ya? Ikhwah ya. Atau para Al-Qur'an cobalah. Sekarang kita nggak usah ngomong ibadah wajib. Coba malam antum itu digunakan buat apa? Jangan digunakan begadang terusnya untuk mengerjakan tugas kalau macam itu bagus, mulia juga. Cuman masa antum nggak bisa meluangkan sedikit waktu gitu untuk bertemu dengan Tuhan kita, ya, untuk dapat kemuliaan yang sudah tadi kita baca ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Ya, sungguh apa ya? Sungguh aib yang besar. Penghafal Quran, penuntut ilmu secara umum itu mereka nggak terbiasa tahajud. Itu aib sebenarnya, aib. Jadi penuntut ilmu penghafal Quran secara khusus itu aib kalau dia nggak pernah tahajud dalam hidupnya. Itu aib banget. Ya, aib banget. Karena apa? Karena dia meninggalkan sesuatu yang utama. Sesuatu yang utama. Dan keutamaannya nggak ada bandingannya dengan yang lain. Bahkan saya pernah dengar Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, ulama dari Madinah, Perdata Indonesia, itu pernah menegur ketika di Masjid Nabawi para pemuda-pemuda lagi itikaf di Masjid Nabawi. Yang lain pada sholat malam, ya kan, itikaf 10 hari terakhir. Udah orang-orang tua tetap semangat sholat. Ada anak-anak muda tidur. Langsung ditegur sama Syekh Abdul Razak. Ya syabab, ya pemuda, antum ini masih muda, padahal masih kuat, ya kan? Antum masa kalah sama orang tua di sebelah antum, yang udah mungkin duduknya nggak bisa lama-lama, tapi dia mau menyebutkan sholat. Gimana? Ini musibah. Bukan sama ilmu, seorang qari, seorang ahli Quran, ahli Quran, dia nggak terbiasa dengan Quran. Bahkan kita sama sekali. Nah ini mesti diingat. Ya, ini penting disampaikan. Jadi apalagi kesiangan
ya kesiangan, bangun kesiangan. Ini bukan kebiasaan Al-Quran. Allah itu kan kebiasaan Al-Quran. Ya. Jadi mulai sekarang tuh kebiasaan tuh dirubah lah. Malam, kalau antum memang orang yang tidur malam, coba bisa nggak bisa bangun pagi? Kalau nggak bisa bangun pagi, maka tidurnya diawalin. Kerjakan tugas, kerjakan apa, belajar, itu di pagi. Lebih berkah. Tidur misalnya jam 9, bangun jam 2, jam 3, sholat sebentar, 3 rakaat, mau belajar lagi, wah itu fresh. Insya Allah fresh, nikmat banget. Ya, saya sudah buktikan berkali-kali, Masya Allah. Lebih enak daripada antum begadang sampai jam 11, 12, tugas dikerjain, ujian baru belajar SKS kan, kebut semalam, terus bangun jam 5, subuh telat, hajat juga. Ini musibah, aib. Ya, aib. Faqad jaa an Abil Ahwas al-Jushami qala in kana ar-rajulu la yatruku al-fustata turafan ayatihi laylan fa yasma'u li ahli dawiyan kadawi nahli qala fa balu haula ya'maluna ma kana ulaika yakhufun. Jikalau ada orang yang melewati fustat itu ini kayak kemah, rumah kemah. Jika ada orang yang melewati suatu rumah atau kemah dan dia mendatangi malam hari, maksudnya yaitu dia datangnya malam hari. Misalnya dia malam hari jalan, keliling-keliling ya. Kalau bahasa kita mungkin lagi ronda lah, ya lagi ronda, gitu kan, keliling rumah, keliling kemah gitu. Terus dia dengar faiz ma'uli ahli dawiyan kadawin nahli. Terus dia dengar dari penghuni tenda rumah itu apa? Kayak suara lebah gitu, suara yang apa ya? Suara yang dengung-dengung. Kenapa? Karena lagi pada sibuk sholat. Jadi penghuninya di situ karena lagi pada sholat malam, jadi suara terdengar gitu kan. Qala kama balu haula ya'maluna makana ulaika yakhafun. Maka berkata orang yang sedang ronda itu bahasa kita. Ini orang kok bisa merasa aman-aman aja dari suatu keadaan di mana orang takut. Malam maghrib jam 3, jam 2, jam 4. Kan itu kan orang takut bangun ya. Misalnya apalagi kalau kita misalnya setan ya kan. Jin, genderuwo, ada pocong gitu kan. Apalagi kalau tinggal di kampung. Tapi kok orang ini bisa aman-aman aja sholat. Gitu kan. Apalagi kalau misalnya mau ada gempa, ya, ada musibah, kok dia bisa merasa aman. Itu adalah bukti nikmatnya. Seorang yang sudah merasakan nikmatnya juga kan. Dia nggak takut dengan hal itu semua. Ya. Jadi kalau kita pengen jadi pemberani itu bangun pagi. Ya, pemberani itu bukan hanya sekedar otot yang kuat. Bukan. Pemberani itu bukan hanya sekedar bisa angkat barbel berapa kilo atau lari berapa kilo. Itu bagus. Cuman bukan itu sejatinya. Laki-laki, ya, secara khusus laki-laki nih, perempuan juga termasuk. Kalau mau kuat tuh bangun pagi, jam 3, jam 4 bangun. Kuat itu ya. Jadi kuat itu bukan hanya jasmani saja, bukan hanya kuat tubuh aja. Ya. Gitu. Wa ini Ibrahim an-Nakhai qala kana yuqarru iqra'u min al-laili walau halab asy-syahr. Jadi an-Nakhai bersabda, berkata, bacalah dari malam walaupun seperti merah susu kambing. Jadi maksudnya baca Quran walaupun hanya seperti merah susu kambing. Itu yang paling sesaat. Antum misalnya bangun langsung jam 4 ya. Antum bangun setengah 4, hanya mungkin waktu setengah jam tahajud, atau bahkan 10 menit bisa. Tetap jalan walaupun hanya segitu ini lebih kemuliaan daripada enggak sama sekali. Wa Yazid al-Rifashi qala idza ana nimtu famastayqadtu thumma nimtu fala namat ainai. Jika saya tidur, kemudian saya bangun, kemudian saya tidur lagi, maka mata saya itu nggak bisa tidur. Jadi tadi gimana kata Yazid al-Rifashi, idza ana nimtu, jika saya tidur, famastayqadtu, kemudian saya bangun. Jadi tidur bangun gitu kan. Nah, mata saya itu nggak bisa tidur, kata beliau. Mungkin karena beliau saya juga cari-nyari maknanya apa. Saya juga belum tahu paham. Mungkin maksud beliau karena mungkin beliau orang yang terjaga, jadi memang pengen tidur lagi itu susah sehingga ya langsung bangun pada tahajud gitu kan. Kayak saya agak cepat ya. Qultu wa inna ma rujihat salatul laili wa qira'atuhu li kauniha ajma'a lil qalb. Kata Imam Nawawi, qultu ini perkataan Imam Nawawi. Wa inna ma rujihat salatul laili wa qira'atuhu li kauniha ajma'a lil qalb. Kenapa ibadah malam itu lebih dikuatkan atau diunggulkan? Karena lebih menjaga konsentrasi. Kita malam-malam bangun itu kan pikiran nggak banyak ya. Walaupun kita sibuk bangun-bangun pagi jam 3, jam 4 ya. Itu lebih fokus
wa ba'ada min syagilati wal mulihat wa tasarruf minal mithil hajat, dan juga lebih jauh dari kesibukan dunia, dari kelalaian, dari kesibukan dunia gitu kan. Waswana minar riya'i wa ghairihi minal muhibbat, dan juga lebih terjaga dari sifat riya. Tahajud di kamar nggak yang lihat, dan juga dari hal-hal yang dapat membatalkan amal. Maksudnya apa? Riya, sum'ah, ujub. Makanya kalau tahajud itu dijaga bener nih. Jangan bangun tahajud 3, alhamdulillah bikin status. Saya bangun jam 3, terima kasih ya Allah. Kan ada gitu kan? Saya bisa bangun, saya merasakan syahdu yang 5. Udah batal lah bangun. Udah bener sholatnya di tengah malam, ya. Bangun pagi jam 3, jam 4. Ya. Terus tiba-tiba bikin status, alhamdulillah saya bisa bangun, saya mengadukan kepada Allah. Kan ada yang begitu kan? Saya merasa bersyukur bisa tahajud. Wah, ternyata motivasi ya bagus. Motivasi jadi jangan gitu-gitu amat dulu. Kalau motivasi cukup, ayo bangun tahajud. Gitu. Kalau mau bikin status itu, ayo bangun tahajud malam. Cukup gitu, nggak usah untuk detailkan. Saya menangis karena Allah SWT, saya bersedih, saya tadi baru 1 juz ya, ngapain itu? Ya, batal malah kayak gitu. Jadi, orang saya suka gitu. Intinya niatnya bagus, motivasi orang. Cuman terlalu lebay gitu motivasinya. Sampai hal-hal yang sebenarnya nggak usah tampilkan, gitu ya. Ma'amaja asyar'u bihi min ijadil khairati fil lail. Dan juga di malam itu tuh banyak kebaikan-kebaikan yang muncul. Turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Qainan Isra'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lailan. Rasulullah Isra Mi'raj itu malam hari. Ya kan? Wa haditsin yanzilu rabbukum kulla lailatin ila sama'i dunya hina yamdi syatrul laili fa yaqulu hal min da'in fa astajibu lah al-hadits. Dari mana kita tahu ada hadis nuzul. Pada sana Allah SWT turun ke langit dunia. Ini panjang nih. Kalau pembahasan nuzul ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau akidah Athariyah, akidah Salafiyah meyakini Allah kama yaliqu bi jalalihi. Allah turun ya, tapi turun Allah gimana? Bila kaif. Tanpa kalau saya dibayangkan, tapi Allah turun gitu aja. Ya, Allah enggak sama laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau panjang. Intinya Allah turun ke langit dunia. Allah bilang kepada hamba-hambanya bangun tahajud. Yang pengen minta doa, saya kabulin. Yang pengen istighfar, saya ampuni. Itu intinya gitu kan. Ini hadisnya ma'ruf di kita. Wa fi sahihi anna Rasulullah SAW qala fil laili sa'atun yustajabu fiha du'a kulla lailah. Dalam satu malam tuh ada waktu yang dimana doa itu dikabulkan semua. Wa rasahibu ba'datil asma bisnadiyan sallallahu al-nabi qala ra'aitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu in manam yaqul, saya melihat Ali bin Abi Thalib dalam mimpinya dia pada mimpi. Laulal ladzina lahum wirdun yaqumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna. Aduk tikat ardukum min tahtikum sahara di anakum qaumu su'in la tuti'una Allah. Syair. Jadi ada Ali bin Abi Thalib pada mimpi, dalam mimpinya ada yang bergumam. Ya, mungkin ini Allah Subhanahu wa taala, tapi dikhayalkan. Perkataan gimana? Laulal ladzina lahum wirdun yaqumun. Jikalau bukan karena wirid atau sholat yang ditegakkan oleh kalian di antara kalian, dan juga bukan karena orang-orang yang saum di antara kalian, maka bumi ini akan digoncangkan. Lalu bumi ini akan digoncangkan dengan segoncang-goncangan dari bawah kalian di pagi hari waktu sahur. Li'annakum qaumun su'in la tuti'una. Karena kamu kaum yang bertakwa. Ini jadi dalil atau jadi suatu hikmah bahwasanya banyaknya orang soleh yang beribadah dengan siamnya, puasanya, dengan qiyamnya, dan ibadah-ibadah lainnya, itu bisa mencegah musibah. Seperti itu. Baik, wa'alam anna fadilatal qiyami bil laili wal qira'ati fihi. Ketahuilah bahwasanya keutamaan qiyam di malam hari dan baca di malam hari tahsulu bil qalili wal katsir. Dapat didapati dengan sedikit atau banyak. Jadi yang misalnya tahajud 11 rakaat, 2-3 rakaat, hatta cuma 3 rakaat atau 1 rakaat witir, tetap dapat keutamaan. Walaupun lama kasur kan afdal. Semakin banyak semakin bagus. Jadi kalau dia ibadah tahajud 2 jam, 3 jam, atau kayak Rasulullah tahajud 5 juz bacanya dari Al-Baqarah sampai An-Nisa pertengah, sampai kaki bengkak-bengkak. Ya. Semakin banyak memang semakin afdal. Illa an yastaw'ibal lail, kecuali kalau dia ibadah tahajud seluruh malam. Jadi dari awal malam sampai seluruh malam, sampai akhir malam. Jadi dari habis isya sampai subuh. Dia sholat terus. Nah ini fa'innahu makruh.
makruh kalau ad-dawamu alaih, kalau dia terus-menerus tiap hari dia begitu. Wa illa an yudhara nafsi wa illa an yudhara bi nafsi, karena itu akan membahayakan dirinya. Kecuali kalau iktikaf ya boleh. Nanti sebuah terakhir memang sunnahnya jadi kita mati malam. Tapi kalau tiap hari ya, kalau dia rajin ibadah banget ya kan, orang taat harus zuhud ya begitu, itu semua makruh, bukan hal yang sunnah. Wa mimma yadullu ala husulihi bil qalil hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaan bagi orang yang cuma sedikit ibadah malamnya, misalnya dia cuma 2 rakaat plus 1 rakaat dari 3 witir, paling itu hanya makan sekitar 10 menit, 12 menit gitu kan, tetap dapat keutamaan. Apa hadis dari Rasulullah bersabda, man qama bi 10 ayatin lam yaktub minal watir, barang siapa yang sholat dengan membaca 10 ayat di malam hari, maka tidak dicatat dia sebagai orang-orang yang pemalas. Al-wafil itu orang pemalas sama lalai. Waman qama bi mi'ati ayat, barang siapa yang sholat malam tahajud baca 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka dia termasuk orang-orang yang taat. Waman qama bi alfi ayat, barang siapa baca 1000 ayat, itu berarti berapa juz ini? Bisa 35 juz kayak Rasulullah. Kutiba minal muqantarin, barang siapa yang tahajud 1000 ayat, maka dia termasuk orang yang berpahala yang enggak ada habis-habis. Muqantarin itu jadi pahala yang jumlahnya itu banyak sampai nggak bisa dihitung banyak. Jadi berlimpah lah, pahala berlimpah. Rawu Abu Daud wal ghairu. Saya aja masih tahap pertama. Saya paling nggak banyak tahajud itu 10 ayat. Nggak banyak ya, karena memang ya belum. Kadang-kadang kalau mau lagi seger ya bisa banyak ya. Tapi kalau lagi capek atau apa ya paling ya 10 ayat, maka 10 ayat gitu kan. Segitu. Jadi ya karena belum sampai makomnya itu belum seperti makomnya orang-orang soleh yang udah terbiasa tahajud. Wa hatta Ta'labi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala man shalla bil laili rak'atain faqad bata lillahi sajidan. Ini hadis saya kita pada malam hari ini. Barang siapa yang salat malam walaupun hanya cuma 2 rakaat, ya, jadi selama 2 rakaat, maka dia faqad bata lillahi sajidan, maka dia termasuk ya orang Allah yang akan apa? Allah akan catat dia, atau Allah akan itu ya menjadikan dia itu sebagai orang yang ahli sujud dan ahli sholat. Jadi tetap dapat keutamaan ya. Walaupun cuma 2 rakaat, pas 2 rakaat witir. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin sedikit saya sampaikan fikih salat tahajud ya. Tahajud itu mesti tidur dulu ya. Saya tahajud itu mesti tidur. Kalau antum nggak tidur namanya qiyamul lail. Qiyamul lail. Sama-sama utama. Tapi lebih utama tahajud. Karena ada tidur dulu ya, sebagai macam. Jadi qiyamul lail dengan tahajud itu namanya berbeda. Kalau qiyamul lail itu tahajud itu qiyamul lail. Tapi tidak setiap qiyamul lail itu tahajud. Bisa dibedakan. Ya. Jadi kalau antum sholat misalnya mau sholat malam habis isya, nggak tidur kan? Nah itu qiyamul lail, tetap dapat keutamaan insyaallah. Keutamaan sholat malam di awal malam. Itu jadi mesti bedakan dulu qiyamul lail dengan tahajud. Termasuk kalau di Ramadan, ya, ingat sholat Ramadan, sholat tarawih. Tarawih itu bukan jenis ya, itu sifat. Tarawih itu apa? Tenang. Tarawih itu adalah tenang. Artinya sholat tarawih itu sejatinya kita sholat tenang, karena Rasulullah SAW ketika sholat tarawih itu tenang, bacanya pelan-pelan, ya kan? Sampai berjus-jus sampai sudah subuh aja, saking tenangnya. Nah, makanya kalau di kita sholat tarawih bacanya cepat-cepat, ya, dengan kecepatan 200 km per jam, ya kan? Mulai jam 8 selesai jam 8:10 pada rakaat 23 rakaat. Ini bukan tarawih namanya, karena tarawih itu sifat, bukan jenis sholat. Jadi namanya apa dong? Qiyamul lail. Kalau sebelum tidur namanya qiyamul lail. Kalau setelah tidur, jadi boleh ya, di Ramadan antum sholat isya nih, nggak ikut tarawih di masjid, boleh-boleh aja. Walaupun nggak dapat keutamaan jamaah imam gitu kan. Nah kalau bangun tidur dulu, isya tidur dulu, bangun, nah itu tahajud kan. Itu ya. Tetap jadi namanya tahajud atau qiyamul lail. Tarawih itu adalah sifat sholat, bukan jenis sholat. Terus afdhalnya berapa? Rakaat ya. Kalau kita ngikuti Rasulullah 11 rakaat, 8 plus 3
Ya, boleh nggak lebih dari itu? Boleh. Ya, boleh. Karena 11 itu bukan pembatasan. Bukan pembatasan rakaat. Kenapa Rasulullah 11 rakaat? Karena bacaan beliau panjang. Ada kaidah. Kalau sholat itu pendek, maka bacanya panjang. Tapi kalau dia bacaannya pendek, jumlah rakaatnya banyak. Gitu ya, bisa dibedakan. Ada kaidah. Kalau bacaannya panjang, rakaatnya sedikit. Ya, tadi saya bilang pendek salah ya. Jadi kalau bacaannya panjang, rakaatnya sedikit. Tapi kalau bacaannya sedikit, bacaannya pendek, maka rakaatnya banyak. Kenapa? Makanya sekarang atau di Mekah Madinah misalnya 2-3 rakaat. Karena mereka berusaha nyobain sifat Rasul, sifat salat ala Rasul. Bacaannya panjang, dengan kadar yang sesuai dengan zaman sekarang. Ya kan, 1 juz misalnya. 1 juz itu kalau 11 rakaat untuk zaman sekarang itu panjang. Zaman sekarang tuh 11 rakaat panjang banget. Makanya dibuat di 2-3 rakaat biar lebih santai. Tapi kalau bisa 11 rakaat 1 juz, itu bagus. Jadi rakaat boleh 11, boleh 23. Ini khilaf nih dari tahun pasti nanya mulu, 11 23. Boleh, yang salah tuh nggak sholat katanya. Yang salah nggak sholat. Jadi boleh 11, boleh 23. Boleh nggak dikurang dari 11? Boleh. Ya, paling minimal baru 2, ya kan? 2 itu qiyamul lail. Nah, kalau witir masuk qiyamul lail, tapi dia adalah penutup sholat. Penutup sholat malam ya. Dan lebih ditekankan banget witir ya. Jadi walaupun antum nih habis sibuk banget, seminimalnya sholat itu 1 rakaat. Ya. Ingat, witir itu sholatnya ganjil. Kalau tahajud, mulai sholatnya genap 2-2, kan 2-2-2-2. Masna, 2-2. Kalau witir itu 1 rakaat. Paling minimal, maksimalnya terserah berapa. Gitu ya. Terus apa lagi? Terus gimana kalau tahajud? Kita bisa tahajud nih. Terus kita ada bahasa itu tapi nggak bahasa sampai sekarang. Kalau kita biasa tahajud, cuma kita suatu saat kita ketinggalan tiduran, ya kan, atau kesiangan. Gimana? Boleh nggak dikobok? Boleh. Dikobok di siang hari, jangan niat kobok. Lalu, misalnya kita biasanya berapa? Misalnya kita biasanya 3 rakaat, 2 tahajud, 1 witir. Terus kita ketinggalan pada waktu. Karena kita udah biasa. Gimana cara koboknya? Koboknya tetap 3 rakaat, tapi ditambah 1. Jadi 4. Tambah 1 di mana? Di witirnya. Jadi 2 rakaat tahajud, kobok tahajud, plus 2 rakaat witir. Kan witir kan mesti ganjil, ya emang itu asalnya. Tapi ketika dikobok, itu mesti ditambah 1, sebagaimana hadits yang ada di pembahasan qiyamul lail ya di kitab Sahih Bukhari misalnya. Terus kalau udah adzan subuh, boleh nggak mesti tahajud? Kalau kita mulai sholatnya sebelum adzan subuh, masih boleh. Cuman kalau misalnya udah adzan subuh, terus kita baru mulai mau sholat, itu nggak boleh. Bisa bedakan ya. Misal sekarang subuh jam 4:06. Kita mulai sholat jam 4. Kita ada 6 menit. Kita mulai jam 4. Boleh nggak tahajud? Boleh. Boleh. Mulai tahajud di tahajud karena masih ada waktu. Beda kalau kita menyengaja, udah tahu 4:06 itu udah subuh misalnya. Terus kita 4:06 udah ada tahajud. Padahal itu udah masuk waktu subuh. Nah, apalagi adzan udah terdengar dari masjid-masjid. Maka jangan boleh. Gitu ya. Karena ibrahnya kepada waktu yang kita mulai ya. Kalau kita mulainya sebelum adzan, maka masih dia berhitung sebagai tahajud dan witir itu masuk. Oke, begitu saja. Mungkin nanti itu ada pembahasan. Bisa saya sampaikan sekarang karena berhubungan dengan yang kita bahas. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya mungkin silakan. Jelas semua? Itu tidak jelas semua. Oke, jadi akhwat ya. Ya, misalnya biasanya 3 rakaat ya. Ya, biasa tahajudnya bisa 3 rakaat, 2 rakaat tahajud atau 2 rakaat qiyamul lail plus 1 witir. Terus pada suatu kesempatan dia atau beberapa kesempatan, tapi dia penting biasa. Jadi yang penting dia biasa. Bukan misalnya dia cuma tahajud setahun sekali, terus tiba-tiba dia tinggalin. Ya, itu nggak bisa dikotor. Kotor itu bisa kalau jadi kebiasaan kan. Bukan jarang-jarang ya.
Kalau mereka mesti biasa nggak tahajud tuh, atau udah niat dalam hati, tapi qadarullah nggak bangun, gitu kan, bangun pas subuh. Ini qadar itu mesti karena kebiasaan, bukan karena jarang banget tahun sekali ya, tahajud itu cuma musiman doang. Tiba-tiba kok tinggal aja dengan qadar. Jadi qadar itu mesti udah jadi kebiasaan. Kalau misalnya ya kebiasaan 3 rakaat, maka di waktu siang, nah qadharnya di mana? Saya tadi sampaikan qadharnya di waktu duha. Ya. Waktu duha itu hitungannya sekitar 15 menit setelah waktu syuruk. Waktu syuruk itu waktu terbit matahari. 15 menit setelah waktu syuruk sampai 15 menit sebelum waktu zawal. Masuk waktu zuhur. Itu waktu duha tuh. Berarti kalau perkiraan kita nih, kira-kira nih ya, kalau waktu zaman sekarang atau sekarang setengah 7 lah. Setengah 7 sampai jam 12. 11 sampai 12 waktu duha. Nah, di foto ini waktu duha. Niatnya kodok, ya, niatnya kodok, terus tambah, ya, ditambah jadi 4 rakaat. Kalau biasanya 3 rakaat. Jadi tambahnya di mana? Di witir nanti. Jadi tahajudnya 2 rakaat, terus witirnya 2 rakaat. Karena Rasulullah juga pernah, jadi Rasulullah biasanya 11 rakaat, dipotong jadi 12 rakaat. Allah alam bisa. Oke, ada lagi? Oke, sudah semua ya. Oke. Baik, kalau saya ingin ingatkan ya, ini kita majelis riwayah dan diroyah. Diroyah pemahaman, riwayah adalah riwayah. Membahas tentang ketersambungan sanad kita pada penulis. Dan ini butuh kejujuran, ya, butuh kejujuran. Jadi saya ingatkan, terus ingatkan. Presensi itu penting kenapa? Karena ini kita majelis riwayah. Ya, majelis riwayah saya benar-benar memperhatikan presensi. Jadi jangan dikira saya nggak ngecek, tiap hari saya ngecek. Ya. Jadi kalau ada yang memang pernah absen atau izin atau apa, itu mesti jujur isinya. Mesti jujur isinya. Ya, karena kalau nggak jujur, berarti antum riwayatnya dusta. Riwayatnya dusta. Atau mungkin bukan dibilang dusta, dibilang mudalis, tadlis. Ya, antum bilang hari ini nggak hadir. Antum bilang hadir, tapi sebenarnya nggak hadir. Itu tadlis namanya. Nggak sampai dusta, tadlis. Mudalis, orangnya mudalis, tadlis. Ya. Nah itu nggak layak seorang menerima riwayat suatu kitab, suatu hadis, orang itu. Jadi saya ngelatih kejujuran antum ya, kejujuran, keistiqomahan, kedisiplinan, ya untuk hal ini. Jadi presensi termasuk dengan paut-paut, ya kitab antum nih ada paut-paut ditandain. Ya kalau kita diberikan oleh Allah, kalau lupa kita bisa tetap buka. Saya akan cek kitab itu satu-satu. Mana? Banyak coretan atau enggak? Kalau masih bersih kitabnya, berarti ini enggak jujur. Bersih coret-coret kitabnya. Ya, pasti aja ada yang tahu. Jadi saya minta kejujuran itu ya. Dan saya ingin tahu ya, teman-teman yang nggak hadir pada kesempatan kali ini, tolong kabari. Jangan nggak ada kabar sama sekali. Saya menghargai sekali apresiasi pada teman-teman yang mau berusaha. Apalagi ada teman kalian yang kemarin masalah sinyal untuk berusaha masuk tapi nggak bisa. Saya doakan semoga Allah tetap memberikan pahala dan saya tetap hadir. Ya, jadi kemarin ada yang pernah masalah sinyal, terus dia nggak bisa masuk, maka saya tetap hargai dia, ya. Dan tetap saya akan hadir. Gitu, ya. Cuman memang kalau cari riwayat dia nggak dapat ya, artinya tetap tahu berarti jatuhnya. Cuman tetap saya hargai kehadiran karena sudah berusaha. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah muhammadika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum